Bismillah, kali ini akan membahas tentang ikatan kimia, terutama untuk materi ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi pada logam dan non-logam. Logam ini mengalami aktivitas melepas elektron, sedangkan non-logam mengalami aktivitas menerima elektron. Kalau dia sudah melepas, akan membentuk ion positif, begitupun saat dia sudah menerima, membentuk ion negatif. Nah, siapa-siapa aja logam? Yaitu semua unsur yang berada pada golongan 1A dan sampai golongan 3A. Siapa aja unsur golongan non-logam? Yaitu golongan 4A sampai 7A. Nah, sekarang contohnya, buatlah ikatan dari Na, nomor atomnya 11, dan Cl, nomor atomnya 17. Nah, di sini kita tulis dulu konfigurasi dari natrium. Na nomor atomnya 11. Maka konfigurasinya menjadi 2, 8, 1. Sedangkan Cl konfigurasinya ada nomor atomnya 17, konfigurasinya 2, 8, 7. Kayak ini. Gimana caranya agar stabil? Stabil itu harus angka belakangnya 8. Maksudnya elektron paling luar nih yang paling belakang ini 8. Atau sebutan kimianya elektron valensi. Nah, gimana caranya? Ada dua cara. Dengan satu, dia harus ketambahan 7 biar jadi 8, atau dia harus ngelepas satu ini, dihapus nih satunya, biar yang terakhir 8 ini. Nah, kita pilih cara yang ngapus angka 1 biar terakhirnya jadi 8. Kenapa? Lebih mudah melepaskan dibanding harus menerima atau ngambil 7. Energi yang diperlukan sangat banyak dan atom ini sangat kesulitan. Jadi lebih baik dia melepas satu elektron. Kalau dia sudah melepas satu elektron, dia akan membentuk ion positif. Sifatnya gimana? Kalau ion positif itu sifatnya logam. Nah, selanjutnya yang kedua, gimana caranya agar stabil angka di belakang ini 8? Yaitu dengan dua cara. Bisa melepas 7 nih, 7-nya dihapus, atau dia dapat 1 biar jadi 8. Nah, lebih mudah dapat 1 dibandingkan dia harus ngebuang 7 ini. Kan mubazir kan? Ngelepas 7 ini banyak, jadi lebih baik dia menerima 1 elektron. Kemudian kalau aktivitasnya menerima, membentuk ion negatif. Ion negatif. Nah, kalau ion negatif, sifatnya yaitu non-logam. Non-logam. Selanjutnya, kalau kita ini tahap pertama adalah membuat konfigurasi elektron. Tahap kedua yaitu identifikasi. Tahap ketiga kita membentuk lambang Lewis. Lambang Lewis. Nah, kita bikin dulu natrium. Natrium ini angka terakhirnya atau elektron paling luar atau elektron valensinya kan 1. Maka kita bikin titiknya cuma ada 1. Titik ini menandakan 1 elektron nih, elektron paling luar. Yang 2 sama 8 ini nggak perlu digambarin titiknya. Kita hanya boleh menggambarkan angka yang paling belakang aja. Kan 1, berarti titiknya 1. Selanjutnya Cl. Cl ini ada 7 elektronnya, berarti kita harus gambarin 7 elektronnya dengan simbol yang beda. Ini kan simbolnya udah dipakai titik, sekarang kita pakainya silang agar kelihatan bedanya. Berarti yang silang miliknya Cl, yang titik miliknya natrium. Bikin ada 7 silang ya. Nah. Oke, sekarang selanjutnya Na ini katanya aktivitasnya melepas 1 elektron. Berarti dia ngelepas titik ini dibagi ke Cl, dikasih ke Cl. Nih, sifatnya Cl juga dia menerima kan. Jadi kita tulis rapihnya seperti ini.
Na, kemudian ada Cl. Cl-nya ada 7, tanda silangnya. Nah, kemudian ada titik yang udah nempel di Cl. Pemberian dari si Na. Kenapa sih kita gambarkan X-nya ini nih, atau silangnya ini satu di sebelah kiri, kenapa nggak di sebelah kanan? Jadi kita tulisnya itu, kan namanya ikatan, berarti mereka saling berhadapan, saling berdempetan. Ini kan ada ruang kosongnya nih, harus dihadapin ke tetangganya, ada Na, karena kan Na mau ngasih ke ruang kosong ini. Kalau ruang kosongnya di sebelah sini, agak repot dempetannya gitu. Maksudnya lebih efektif gitu nulis tanda panahnya dibandingkan ke atas gitu. Nah, selanjutnya kita tulis berarti lambang ionnya berarti Na itu kan dia sudah melepas membentuk ion positif. Nih kita gambarin. Tanda kurung ya, positif. Selanjutnya Cl. Cl ini silangnya ada 7 kan? Gambarin 7-7-nya. Nah, karena dia menerima, maka tanda ionnya negatif. Nah, jangan lupa digambarin elektron yang warna hijau. Nah, oke. Ini sifatnya logam, yang ini sifatnya non-logam. Setelah berhasil membentuk ion ini, berarti sesuai dong dengan judulnya, ini disebut ikatan ion karena membentuk ion positif dan ion negatif. Sama seperti magnet, mereka berbeda kutub, tapi saling tarik-menarik, saling berikatan, saling berdempetan. Bahkan ikatannya mereka ini sangat kuat, sulit diputus. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir adalah menuliskan senyawanya. Ya udah, berarti senyawanya ada Na. Na-nya cuma satu kan? Warna hijau doang, berarti kita tulis Na. Cl, Cl-nya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba ke contoh soal yang kedua. Buatlah ikatan dari atom kalsium dan atom F. Nah, langkah pertama buat kita bikin dulu konfigurasinya. Ca nomor atomnya 20. Maka konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Kemudian F. F itu nomor atomnya adalah 9. Berarti bikin konfigurasinya 2, 7. Nah, aktivitasnya gimana? Dia biar 8, maka perlu melepas nih 2. Biar terakhirnya 8 ini aja. Berarti melepas 2 elektron. Yang ini, biar jadi 8, dia harus menerima 1 elektron. Kalau melepas berarti dia membentuk ion positif. Kalau ini berarti kebalikannya, ion negatif karena dia menerima. Sifatnya yang ion positif itu adalah logam. Yang ini sifatnya adalah non-logam. Oke, tahap pertama bikin konfigurasi, tahap kedua yaitu bikin identifikasi. Sekarang kita bikin lambang Lewisnya. Di sini kan atomnya Ca. Ca. Sekarang angka terakhirnya kan 2, elektron valensinya 2 atau elektron terluarnya 2. Kita bikin seperti ini. Nah. Kemudian penulisan seperti ini kurang efektif ya karena dia berdekatan. Lebih baik dijauhin. Jadi ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Ini terlalu dempet sebentar.
ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada atom F. Nah, kita taruh F-nya di mana? Apakah di sini atau di atas? Oke, kalau ada elektron di sini, maka kasih temannya. Berarti F ini harus gimana caranya berhadapan dengan elektron yang ini. Kalau kita taruh di atas kan nggak berhadapan, di atas ini nggak ada elektron. Jadi F-nya kita gambarin di sini. F elektron terluarnya 7, berarti kita gambarin silangnya ada 7. Nah, 7. Yang ini juga ada 7. Nah, sekarang kita lihat identifikasinya. Katanya Ca itu melepas 2 elektron. Ya udah, yang satu dilepas ke sini, yang satu lagi dilepas ke sini. Jadi kita bikin rapihnya. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan Ca. Nah, Ca udah melepas, berarti ini dikasih ke sini. Yang titik ini juga di sini. Boleh ya, ini terserah mau titiknya di atas atau di bawah boleh. Yang penting sepasang aja dua-dua. Ini kan juga 2. Pas dihitung ada 8. Kalau 8 sudah stabil. Nah, sekarang kita bikin lambang ionnya. Lambang ionnya. Ya udah tinggal disalin aja. Berarti ini F-nya 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tutup kurung, karena kita mau kasih muatan, di sini negatif. Terus di sini ada Ca. Ca katanya melepas 2 kan? Ini 2 elektron sesuai nih sama ini. 2 elektron berarti 2 positif. Karena kalau melepas itu ionnya positif. Lagi di sini F lagi ya. F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini negatif lagi. Karena dia sudah menerima 1 titik, 1 elektron. Nah, sekarang kita tulis senyawanya. Senyawa rapihnya. Ya udah dihitung. Di sini Ca, jadi ion positif letaknya selalu di sebelah kiri ya nulisnya. Nih, Na kan positif. Tulisnya sebelah kiri. Yang negatif di sebelah kanan. Ini kan di tengah. Ya udah, tetap aja tulis aja yang positif di sebelah kiri, sedangkan F-nya itu kan negatif. Ada 2 nih F-nya, berarti tambahin angka 2 di bawah. Oke, sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya.